yang Tuhan ingin sampaikan untuk tempat ini. Tiba-tiba ada satu perkataan dalam roh saya yang Tuhan katakan, judulnya ini tentang mengandalkan Tuhan. Ya, ini adalah pesan awal tahun yang menurut saya Tuhan khusus kasih untuk tempat ini. Ya, karena waktu saya doa, saya kalau mau nyampein firman, stok khotbah itu selalu banyak ya saudara ya. Karena saya kan tiap minggu suka khotbah di anak-anak sekolah, di sekolahan kami kan tiap hari minggu ada devotion lah, kita ada doa pagi, bla bla bla. Jadi kadang tuh kita punya banyak hal-hal yang bisa kita khotbahkan. Tapi setiap kali saya khotbah, saya pengen Tuhan, kau mau bicara apa untuk tempat ini? Dan Tuhan khusus katakan, ajarkan dan sharekan kepada umatku bagaimana untuk kita di awal tahun ini kita mendedikasikan hidup kita untuk mengandalkan Tuhan. Ya, ada dasar firman-Nya. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Yuk kita baca sama-sama. Ya, dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Kita baca sama-sama ya saudara, supaya saudara tahu ini adalah kehendak Tuhan untuk gerejanya. Kita katakan di dalam nama Yesus 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin saudara. Amin. Amin. Jadi Tuhan katakan, firman Tuhan untuk awal tahun ini buat kita adalah, kalau engkau mengandalkan aku, keadaanmu akan seperti ini. Tapi kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, engkau pakai kekuatanmu sendiri, engkau pakai kekuatan manusiamu, atau engkau mengandalkan manusia lain, ya dikatakan kalau engkau mengandalkan manusia lain atau kekuatanmu sendiri, itu kamu keadaannya akan seperti ini, jelas. Ya, ada dua keadaan yang berbeda. Kalau kita ngandalin Tuhan, Tuhan janji apa? Kamu nggak akan ngalamin tahun kering. Ya, saudara tahu, tak dari tahun lalu sudah ada gembar-gembor ya saudara ya. Banyak banget orang yang ngomong 2026 nggak akan menjadi tahun yang baik. Saudara pasti dengar itu kan? Yang ngomong bukan hamba Tuhan, orang-orang ekonomis dunia pun ngomong 2026 keadaan dunia tidak akan semakin baik. Ya. Akan ada perang, akan ada kekacauan, akan mulai ada kelaparan, akan perang antar negara, dan ini sudah panas ya saudara ya. Saudara kalau ngikutin berita pasti tahu keadaan dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Para ekonomis juga berkata, dengan perang yang sekarang sedang terjadi ditambah dampak dari COVID yang waktu yang lalu yang numpuk itu semua itu ketemu di tahun ini. Dan dikatakan dunia berkata kering, keadaan kering, ekonomi kering. Tapi Tuhan katakan dengan jelas, kalau kita masuk dalam golongan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, walaupun tahunnya kering, kamu tidak akan mengalami panas terik. Engkau tidak akan mengalami panas terik. Daun kita akan tetap hijau. Kamu tidak akan khawatir dalam tahun kering, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Nah, jadi kita harus tahu dulu, awal tahun ini Tuhan katakan, pilihan ada di tangan kita. Kita mau jadi orang-orang yang ngandalin kepandaian kita dan kekuatan kita, atau kita mau jadi orang yang terlebih dahulu mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Nah, masalahnya saudara, mengandalkan Tuhan itu gampang apa susah? Susah. Hah? Susah. Gampang susah. Ya, setelah saya renungkan, next slide. Mengandalkan Tuhan
mudah dilakukan saat kita belum atau memang nggak punya kekuatan. Bener nggak? Orang kalau nggak punya apa-apa, udah nyerah pasti nyarinya siapa? Tuhan. Itu pasti. Karena dia udah nggak berdaya, udah nggak ada yang bisa dilakukan lagi Tuhan. Ya. Kalau tiba-tiba ada orang divonis kamu kanker stadium 4, pasti nyarinya Tuhan dulu. Ya, nggak mungkin nyari dokter dulu. Karena dia tahu dokternya ngomong sih stadium 4 bu. Berarti urusannya mujizat atau tidak. Datangnya ke siapa? Tuhan. Ya kan? Orang kalau misalnya lagi ngalamin hal yang sulit dan dia nggak punya kekuatan apa-apa, gampang ngandalin Tuhan. Tapi hari ini ada pesan Tuhan satu. Next slide. Ujian sebenarnya muncul saat kita sudah memiliki kekuatan, pengaruh, kekayaan. Saya waktu pas Desember lalu, saya khotbah Natalnya tentang orang Majus, saudara. Ya, kan biasanya khotbah Natal kan tentang Maria lah, Yusuf lah. Nah, saya khusus khotbahnya tentang orang Majus. Orang Majus itu, waktu dia pertama kali dapat firman, dia itu ada di negeri yang jauh banget dari Israel. Dia itu orang dari negeri lain. Ya, saya dengar ada orang Majus itu ada dari India, dari Persia atau dari mana. Jadi 3 orang Majus ini, mereka itu berasal dari negara yang berbeda-beda. Salah satu orang Majus itu dari India. Jadi mereka tuh ahli perbintangan. Mereka itu akhirnya sepakat dari 3 negeri yang jauh itu, mereka bersatu dan mereka datengin Israel. Ya. Waktu pertama kali mereka berjalan, mereka selalu melihat ke bintang. Karena mereka tahu mereka sudah jauh banget, masih jauh banget. Dan mereka hanya melihat kepada bintang itu untuk dia sampai ke Israel. Ya. Tapi, saudara tahu ceritanya kan, orang Majus itu nyasar nggak? Nyasar. Dia nyasar. Nyasar ke istana siapa? Firaun. Herodes. Firaun. Mana sih Ratu? Iya, Herodes. Dia nyasar ke istana Herodes. Dan gara-gara 3 orang Majus ini nyasar, Herodes akhirnya bunuh bayi-bayi. Saudara ingat ceritanya? Itu cerita Natal yang kelabu loh, saudara. Tidak pernah didramakan itu yang masalah pembunuhan bayi-bayi. Ya, yang diceritakan kan Yesus lahir, malaikat datang, orang Majus datang. Di balik kisah Natal yang saudara dan saya suka nonton tiap tahun itu, ada suatu kejadian tragis, saudara, pembunuhan bayi-bayi di Israel. Karena waktu itu Herodes didatengin sama 3 orang Majus. Orang Majus itu berkata apa? Raja, kami dari jauh melihat bintang dan menurut bintang itu ada satu raja yang lahir. Herodes berkata, di istana ini nggak ada bayi yang lahir. Ya. Sampai akhirnya orang Majus itu pergi ke karena orang Majus ini, wah ini berarti salah nih kita. Dia akhirnya cari tanda lagi dari langit, ketemulah sama Yesus. Dan dia tidak mau kembali ke istana Herodes. Tapi Herodes langsung udah dengar, wah ini ada bayi yang akan menjadi raja gantiin saya. Langsung dia akhirnya bunuh semua bayi-bayi yang di bawah 2 tahun. Saudara, karena orang Majus itu salah jalan, akhirnya ada suatu kejadian tragis. Tapi yang disayangkan, kok mereka bisa salah jalan? Dan salah jalannya itu saat mereka sudah dekat, bukan saat mereka lagi jauh. Ya benar kan? Menurut perhitungan, mereka itu udah sampai deket banget sama tempatnya Yesus. Menurut perhitungan, dari istana Herodes ke tempat Yesus itu kalau naik onta cuma 3 jam. Tapi mereka bisa dalam berhari, berbulan-bulan, gak salah ya. Begitu udah mau nyampe, mereka pakai apa? Kepandaiannya sendiri. Begitu udah mau nyampe ke tempatnya, mereka gak lihat bintang. Begitu udah mau nyampe ke lokasinya yang Tuhan tunjukkan, mungkin bintangnya hilang sebentar. Mungkin loh ya. Karena mereka kok gak lihat bintang. Tapi mereka mulai pakai
kekuatan dan kemampuan sendiri. Mereka mikir gimana? Kalau ini bintangnya ini kan ngomong berbicara tentang raja yang akan lahir. Kalau raja tempatnya di mana? Istana. Makanya dia ke istana. 3 jam. Hanya 3 jam perbedaan. Dia salah. Dan salahnya itu membuat suatu kejadian tragis. Kematian bayi-bayi yang seharusnya mungkin tidak perlu ada. Tapi seringkali kita itu seperti itu. Kalau nggak ngerti, kita akan tanya Tuhan. Kalau kita nggak punya kekuatan, kita akan nyerah sama Tuhan. Kalau kita nggak punya kekayaan dan kita lagi butuh sesuatu banget, kita akan ngandalin Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan ini, Tuhan itu. Dan kita akan sangat berharap dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Tapi masalahnya, kalau ternyata kita lagi menjalani itu dan ternyata kita diberkati Tuhan dalam perjalanan, diberi kemudahan, diberi yang kita mau, diberi ini dan itu, apakah hati kita dan mata kita tetap tertuju sama Tuhan, atau malah kita mulai pakai kekuatan kita sendiri?